Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa like, dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu. Teman-teman yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Dava menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang masih sejuk sebelum ia memulai pekerjaannya. Ia baru saja sampai di kantor tempatnya bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan IT ternama di Jakarta. Meskipun hanya seorang petugas kebersihan, Dava selalu menjalankan tugasnya dengan penuh semangat. Ia percaya bahwa kebersihan dan kerapian kantor akan berpengaruh besar pada kenyamanan para karyawan dalam bekerja. Dengan membawa peralatan kebersihan, ia mulai menjalankan rutinitasnya, mulai dari membersihkan ruang kerja karyawan hingga ruang direksi. Setiap pagi, sebelum para pegawai berdatangan, ia memastikan semua meja bersih dari debu, kaca jendela mengilap, dan lantai bebas dari noda. Ia bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi ia benar-benar menikmati pekerjaannya. Baginya, tidak ada pekerjaan yang lebih rendah atau lebih tinggi, yang ada hanyalah bagaimana seseorang menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Di antara semua ruangan, ada satu ruang yang selalu menarik perhatiannya. Ruang kerja direktur utama, seorang wanita bernama Naila. Ruangan itu selalu rapi dan elegan, mencerminkan sosok pemiliknya yang dikenal sebagai wanita cerdas dan tegas. Naila adalah direktur yang sangat dihormati, baik karena kepemimpinannya yang kuat maupun dedikasinya dalam membangun perusahaan. Namun, Dava tahu bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Setiap pagi, ia sering melihat wajah Naila yang tampak lelah, dengan tumpukan dokumen yang belum selesai di meja kerjanya. Meski begitu, wanita itu selalu terlihat tegar di hadapan karyawannya. Suatu pagi, saat Dava sedang menyapu lantai di sekitar ruang direksi, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Naila sedang duduk di kursinya, kepala tertunduk di atas meja. Sekilas, Dava mengira ia sedang tertidur karena kelelahan. Namun ada sesuatu yang aneh. Tubuh Naila tampak kaku, dan ada secarik kertas yang terjatuh di lantai. Dava mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Tapi karena ia tidak ingin lancang, ia memilih untuk melanjutkan pekerjaannya, berpikir mungkin Naila hanya butuh istirahat sejenak. Setengah jam berlalu, dan ketika Dava kembali melewati ruang kerja direktur, jantungnya berdegup lebih cepat. Naila masih dalam posisi yang sama. Rasa khawatir mulai menyelimutinya. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri mendekati ruangan. "Bu Naila?" Panggilnya pelan, berharap wanita itu akan terbangun. Namun tidak ada jawaban. Dava melangkah lebih dekat dan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ada busa putih keluar dari mulut Naila. Wajahnya pucat, dan tubuhnya mulai gemetar. Tanpa berpikir panjang, Dava segera bertindak. Ia berlari ke arah Naila, mengguncang tubuhnya dengan cemas. "Bu Naila! Bu Naila, Anda tidak apa-apa." Namun wanita itu tetap tak merespons. Dava tahu bahwa ini bukan hal yang bisa diabaikan. Ia harus bertindak cepat. Dengan sigap ia mengangkat tubuh Naila dan membopongnya keluar dari ruangan. Beberapa karyawan yang melihatnya terkejut dan bergegas mendekat. "Ada apa, Dava?" Tanya salah satu staf dengan wajah panik. "Bu Naila butuh pertolongan, aku akan membawanya ke rumah sakit," jawab Dava tegas. Tanpa menunggu lebih lama, ia berlari menuju pintu keluar, mencari taksi terdekat. Setibanya di pinggir jalan, ia melambaikan tangan kepada sebuah taksi yang lewat. "Pak, tolong antar kami ke rumah sakit terdekat." "Ini darurat," katanya kepada sopir taksi. Sang sopir yang melihat kondisi Naila langsung mengerti dan segera melajukan kendaraannya dengan cepat. Dava terus memegang tangan Naila sepanjang perjalanan, berharap wanita itu bisa bertahan. Dalam hati, ia berdoa, berharap ini bukan sesuatu yang terlalu buruk. Ia tidak pernah membayangkan dirinya dalam situasi seperti ini, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan seseorang dalam bahaya tanpa berbuat apa-apa. Ketika akhirnya mereka sampai di rumah sakit, Dava berlari ke dalam sambil berteriak, "Tolong, ada pasien dalam keadaan darurat." Beberapa perawat dan dokter segera datang dengan tandu dan membawa Naila masuk ke ruang gawat darurat. Dava berdiri di depan pintu dengan napas tersengal,
merasa cemas. Izu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ia tahu hanyalah, ia sudah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dava berdiri di depan ruang gawat darurat, keringat bercucuran di dahinya. Ia merasa cemas, berharap Naila bisa segera mendapatkan pertolongan. Perasaan khawatir membebani dadanya, meski ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan sang direktur. Beberapa menit kemudian, beberapa karyawan dari kantor berdatangan ke rumah sakit setelah mendengar kabar bahwa Naila dilarikan ke IGD. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Bagaimana kondisinya?" tanya salah satu staf kepada Dava. Dava menggeleng pelan. "Dokter masih menanganinya. Aku hanya bisa berharap yang terbaik," jawabnya dengan nada penuh kekhawatiran. Tak lama seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat. Semua orang langsung berdiri, menanti kabar dengan perasaan tegang. "Apakah ada keluarga pasien di sini?" tanya dokter itu. Para karyawan saling berpandangan. Naila memang seorang wanita yang mandiri dan kuat, tetapi selama ini tidak banyak yang tahu tentang keluarganya. Hingga akhirnya, asisten pribadinya, Rina, maju ke depan. "Saya asisten pribadi beliau, dokter. Bagaimana kondisinya?" Dokter itu menarik napas sebelum menjawab. "Kami berhasil menstabilkan kondisinya. Dia mengalami kelelahan ekstrim yang memicu kejang dan menyebabkan sesak napas. Untungnya, pertolongan datang tepat waktu. Kalau terlambat sedikit saja, situasinya bisa menjadi lebih buruk." Semua orang menghela napas lega. Dava, yang sejak tadi menahan napas, akhirnya bisa sedikit bernapas lebih tenang. "Kami akan memindahkannya ke ruang rawat inap untuk pemulihan. Untuk sementara, dia harus banyak beristirahat dan mengurangi stres," lanjut dokter. Saat itu juga, Dava menyadari sesuatu. Naila telah bekerja terlalu keras. Ia sering melihat sang direktur datang paling pagi dan pulang paling malam. Selalu ada tumpukan dokumen di mejanya, seolah-olah ia tidak pernah berhenti bekerja. Mungkin selama ini, tak ada yang benar-benar menyadari bahwa di balik sosoknya yang kuat ada beban besar yang ia tanggung sendirian. Beberapa jam kemudian, Naila dipindahkan ke kamar perawatan. Rina dan beberapa karyawan ikut masuk untuk menemani, sementara Dava memilih menunggu di luar. Ia merasa tugasnya sudah selesai. Ia hanya seorang cleaning service, bukan bagian dari lingkaran dekat sang direktur. Namun, sebelum ia sempat pergi, Rina keluar dari kamar dan menatapnya dengan heran. "Dava, kau mau kemana?" tanyanya. "Aku mau kembali ke kantor. Aku sudah memastikan Bu Naila sampai di sini dengan selamat," jawab Dava dengan sedikit canggung. Rina tersenyum. "Kau yang membawanya ke sini, Dava. Aku rasa Bu Naila pasti ingin bertemu denganmu ketika ia sadar nanti." Dava terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bisa berhadapan langsung dengan sang direktur, apalagi dalam situasi seperti ini. Tapi entah mengapa, ada perasaan lega di hatinya. Ia hanya ingin Naila baik-baik saja. Malam itu, Dava memilih untuk tetap tinggal di rumah sakit. Ia duduk di bangku tunggu, sesekali melihat ke arah kamar rawat Naila. Para karyawan lain mulai pulang satu persatu, meninggalkan hanya Rina dan beberapa staf terdekat. Saat fajar menyingsing, Dava yang tertidur di kursi tunggu terbangun ketika mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat Rina keluar dari kamar dengan ekspresi lega. "Bu Naila udah sadar," katanya dengan senyum kecil. Dava langsung berdiri. Ia merasa senang mendengar kabar itu. Namun sebelum ia sempat berbicara, Rina menambahkan sesuatu yang membuatnya terkejut. "Bu Naila ingin bertemu denganmu, Dava." Dava terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Rina. "Bu Naila ingin bertemu dengannya?" Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia hanya seorang cleaning service, pekerja paling bawah dalam hierarki perusahaan, sementara Naila adalah direktur utama, sosok yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Dengan perasaan canggung, Dava mengikuti Rina masuk ke dalam kamar perawatan. Di dalam, ia melihat Naila yang kini telah sadar, bersandar lemah di tempat tidurnya. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya sudah lebih hidup. Ketika melihat Dava, seulas senyum tipis muncul di bibirnya. "Jadi,
Kamu yang menyelamatkanku? Suara Naila terdengar lemah, tetapi masih menunjukkan ketegasan khas dirinya. Dava menunduk sedikit, merasa tidak enak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu. Saya tidak bisa membiarkan Anda dalam kondisi seperti itu tanpa melakukan sesuatu. Naila menatap pemuda itu dalam-dalam. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar memperhatikan keberadaan Dava. Ia tahu ada cleaning service di perusahaan, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa salah satu dari mereka akan menjadi penyelamat hidupnya. Rina, yang berdiri di samping, tersenyum dan berkata, Dava ini pekerja keras, Bu. Setiap hari dia datang lebih awal, memastikan kantor bersih sebelum karyawan lain tiba. Saya sering melihatnya bekerja tanpa mengeluh, bahkan selalu memastikan ruang kerja Anda tetap rapi. Naila mengangguk pelan. Kini lebih memperhatikan pemuda di depannya. Aku berhutang nyawa padamu, Dava. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak membawaku ke rumah sakit tepat waktu. Dava hanya tersenyum kecil. Yang penting sekarang Anda sudah membaik, Bu. Sejenak keheningan menyelimuti ruangan. Naila tampak berpikir, lalu tiba-tiba berkata, Dava, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Dava menegakkan tubuhnya, bersiap mendengar. Apakah kamu punya ambisi lain dalam hidupmu? Apakah ada sesuatu yang kamu impikan? Tanyanya dengan nada serius. Dava tidak menyangka akan ditanya hal seperti itu. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab dengan jujur. Saya memang hanya cleaning service, Bu. Tapi saya selalu ingin berkembang. Saya ingin belajar lebih banyak tentang dunia kerja, tentang bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Tapi saya sadar, posisi saya sekarang terbatas. Naila tersenyum tipis, seolah telah menemukan sesuatu yang menarik dalam diri pemuda itu. Ia kemudian melirik Rina sekilas, seakan meminta persetujuan. Rina mengangguk kecil, tahu apa yang ada dalam pikiran bosnya. Dava? Naila berkata dengan nada yang lebih tegas. Aku ingin kamu bekerja lebih dekat denganku. Mulai sekarang kamu akan menjadi asisten pribadiku. Mata Dava membesar. Ia berpikir mungkin ia salah dengar. Asisten pribadi, Bu? Naila mengangguk mantap. Ya, aku butuh seseorang yang sigap, bisa diandalkan dan memiliki inisiatif tinggi. Kamu sudah membuktikan itu kemarin. Aku yakin kamu bisa belajar lebih banyak dan berkembang lebih jauh. Dava masih sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Dari seorang cleaning service menjadi asisten pribadi direktur? Itu adalah lompatan besar yang bahkan tidak pernah ia impikan sebelumnya. Kenapa saya, Bu? Tanyanya, masih ragu. Naila tersenyum, karena kamu sudah menunjukkan kualitas yang jarang dimiliki banyak orang. Tanggung jawab dan keberanian untuk bertindak dalam situasi sulit. Itu jauh lebih berharga daripada sekadar gelar atau posisi. Dava menatap Naila, lalu ke arah Rina yang hanya tersenyum memberi dukungan. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya ia mengangguk mantap. Baik, Bu, Sainul akan melakukan yang terbaik. Naila mengulurkan tangan dan Dava menyambutnya. Itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Perjalanan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama Dava sebagai asisten pribadi Naila terasa begitu berbeda. Jika sebelumnya ia datang ke kantor dengan seragam cleaning service dan membawa peralatan kebersihan, kini ia mengenakan kemeja rapi dan berdiri di sisi direktur utama perusahaan. Perubahan ini terjadi begitu cepat, dan ia masih berusaha menyesuaikan diri dengan tanggung jawab barunya. Sebagai asisten pribadi, tugas Dava kini jauh lebih kompleks daripada sekadar membersihkan ruangan. Ia harus mengatur jadwal Naila, memastikan setiap pertemuan berjalan lancar, dan menangani berbagai urusan administratif. Meski awalnya terasa sulit, Dava tidak pernah mundur. Ia belajar dengan cepat, mencatat setiap detail, dan menunjukkan keseriusan dalam pekerjaannya. Namun, tidak semua orang menyambut perubahannya dengan tangan terbuka. Beberapa karyawan mulai mempertanyakan keputusan Naila. Kenapa dia yang dipilih? Bukankah dia hanya cleaning service? Bisik seorang staf saat melihat Dava berdiri di samping Naila dalam sebuah rapat. Ini pasti cuma keberuntungan. Dia tidak akan bertahan lama. Timpal yang lain. Dava mendengar semua itu, tetapi ia tidak membiarkan komentar negatif mengganggunya.
Ia tahu satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya adalah dengan bekerja keras. Setiap tugas yang diberikan kepadanya, ia kerjakan dengan penuh dedikasi. Nayla mulai mempercayakan lebih banyak tanggung jawab kepadanya, dari mengelola dokumen penting hingga menghadiri rapat strategis. Salah satu momen yang paling menegangkan bagi Dava adalah ketika ia harus mewakili Nayla dalam sebuah pertemuan mendadak dengan klien besar. Saat itu, Nayla sedang kurang sehat dan tidak bisa menghadiri rapat tersebut, sehingga ia meminta Dava untuk menggantikannya. "Apakah kamu yakin saya bisa, Bu?" tanya Dava dengan ragu. Nayla menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku tidak akan memintamu melakukan ini jika aku tidak percaya padamu. Kamu sudah belajar banyak. Percayalah pada dirimu sendiri." Dengan hati berdebar, Dava memasuki ruang rapat, berhadapan dengan para eksekutif dari perusahaan mitra. Awalnya, ia merasa gugup. Tetapi ego Mahat Singh mengingat semua yang telah ia pelajari selama bekerja di dekat Nayla. Dengan tenang, ia menyampaikan poin-poin utama dan menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Setelah rapat selesai, salah satu eksekutif mendekatinya dan berkata, "Kamu baru ya? Tapi cara kamu menangani pertemuan ini sangat profesional. Saya terkesan." Itu adalah momen yang membuat Dava semakin yakin bahwa ia mampu. Hari demi hari, kehadiran Dava di perusahaan mulai diterima. Bahkan, banyak karyawan yang awalnya meragukannya kini mulai melihat betapa kompetennya ia dalam pekerjaannya. Mereka yang dulu memandangnya sebelah mata kini menghormatinya sebagai asisten pribadi direktur. Namun, ada satu orang yang paling merasakan perubahan ini. Nayla. Seiring waktu, ia semakin nyaman bekerja dengan Dava. Pemuda itu tidak hanya menjadi asisten yang andal, tetapi juga seseorang yang selalu bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Tanpa disadari, kebersamaan mereka mulai menciptakan ikatan yang lebih dalam. Nayla, yang selama ini fokus pada pekerjaannya dan jarang memikirkan kehidupan pribadinya, mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berada di dekat Dava. Namun ia belum menyadari bahwa seseorang telah memperhatikan hal ini dengan lebih serius, ayahnya. Suatu sore, di rumah besar keluarga Nayla, sang ayah, Pak Hendra, duduk di ruang tamu dengan tatapan penuh pertimbangan. Sejak Nayla dirawat di rumah sakit, ia memperhatikan ada perubahan dalam diri putrinya. Ia tampak lebih tenang, lebih ceria, dan lebih percaya diri dalam menjalankan perusahaan. Dan semua itu, ia sadari, dimulai sejak kehadiran Dava sebagai asisten pribadinya. Sebagai seorang pengusaha sukses, Pak Hendra adalah sosok yang tegas dan berpikir logis. Namun, kali ini, naluri seorang ayah yang berbicara. Ia ingin memastikan bahwa putrinya tidak hanya sukses dalam karier, tetapi juga bahagia dalam hidupnya. Maka, pada suatu malam, ia mengundang Nayla untuk makan malam bersama di rumah. Di tengah perbincangan santai, ia akhirnya menyinggung topik yang selama ini hanya ia amati dari kejauhan. "Nayla," panggilnya sambil menyeruput teh hangat. "Aku melihat ada seseorang yang selalu ada di sisimu belakangan ini. Asisten pribadimu, Dava kan?" Nayla terkejut mendengar nama itu disebut. "Iya, Ayah. Dia sangat membantu di kantor." "Kenapa?" Pak Hendra tersenyum tipis. "Aku hanya ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang dia." Nayla terdiam. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan pertanyaan itu. Dava adalah seseorang yang sigap, bekerja keras, dan selalu mendukungnya dalam setiap situasi. Sejak kehadirannya, Nayla merasa ada seseorang yang bisa ia andalkan. Seseorang yang tidak hanya bekerja untuknya, tetapi juga peduli padanya. "Aku nyaman bersamanya," jawab Nayla akhirnya. Pak Hendra mengangguk, seolah mendapat kepastian dari jawaban itu. Lalu, dengan nada yang lebih serius, ia berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau ayah menjodohkan kalian?" Mata Nayla membesar. Apa? Ayah bercanda?" "Ayah serius." Pak Hendra menatapnya dalam-dalam. "Dava bukan sekadar asisten. Dia pria yang bertanggung jawab, bekerja keras, dan memiliki karakter yang kuat. Aku melihat bagaimana dia menyelamatkanmu, bagaimana dia bekerja keras tanpa mengharapkan imbalan besar.
Itu adalah kualitas yang tidak mudah ditemukan, Nayla. Nayla tercekat. Ia tidak bisa menyangkal bahwa semua yang dikatakan ayahnya benar. Namun, apakah Dava memiliki perasaan yang sama? Apakah ia siap untuk hubungan yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan? Sementara itu, tanpa sepengetahuan Nayla, Pak Hendra telah memanggil Dava ke rumahnya beberapa hari kemudian. Dava datang dengan gugup, tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh ayah direktur utama tempatnya bekerja. Dava, Pak Hendra memulai percakapan setelah menyajikan teh untuk tamunya. Aku sudah mengamati kerja kerasmu. Aku juga melihat bagaimana kamu memperlakukan Nayla dengan penuh tanggung jawab. Aku ingin bertanya langsung kepadamu, bagaimana perasaanmu terhadap putriku? Dava terkejut. Pertanyaan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan datang dari seorang pria sebesar Pak Hendra. Ia menatap cangkir tehnya, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Saya sangat menghormati Bu Nayla, Pak. Jawabnya jujur. Sejak awal, saya tuh hanya ingin membantu dan memastikan beliau baik-baik saja. Tapi, saya tidak bisa memungkiri bahwa selama ini saya mulai mengaguminya, tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pribadi yang kuat dan berdedikasi. Pak Hendra tersenyum puas. Kalau begitu, apakah kamu bersedia untuk melangkah lebih jauh? Dava menelan ludah. Maksud Bapak? Aku ingin menjodohkan kalian berdua, kata Pak Hendra dengan tegas. Tapi keputusan tetap ada di tangan kalian. Dava terdiam cukup lama. Tawaran ini begitu besar. Ia hanyalah seorang pemuda sederhana yang dulu bekerja sebagai cleaning service dan kini seorang pengusaha besar menawarkan kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Namun, yang lebih penting baginya adalah perasaan Nayla. Apa Bu Nayla tahu tentang ini, Pak? Tanyanya hati-hati. Pak Hendra tertawa kecil. Belum. Tapi aku yakin dia juga menyimpan perasaan yang sama. Aku hanya membuka jalan. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya Nayla serta Dava duduk bersama untuk membicarakan perasaan mereka. Awalnya, keduanya merasa canggung. Tetapi akhirnya mereka mengakui bahwa kebersamaan selama ini telah menciptakan ikatan yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan dalam sebuah acara yang sederhana, namun penuh makna. Karyawan yang dulu meragukan Dava kini justru mengaguminya. Melihat bagaimana ia dari seorang cleaning service, kini menjadi bagian dari keluarga direktur utama. Setelah menikah, Nayla dan Dava bekerja sama untuk membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan pengalaman Nayla sebagai pemimpin dan ketekunan Dava dalam belajar, perusahaan berkembang pesat. Mereka menjadi pasangan yang saling mendukung, bukan hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan. Dava, yang dulu hanya bermimpi untuk berkembang, kini telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Semua itu berawal dari kerja keras, ketulusan, dan keberanian untuk bertindak dalam situasi sulit. Dan itulah awal dari kisah mereka. Bukan sekadar kisah cinta biasa, tetapi kisah tentang perjuangan, kesempatan, dan takdir yang mempertemukan dua hati dalam perjalanan yang tak terduga.